Selamat malam teman-teman. Eh, nama aku Jason Manuel Sigalingging, NPM 2504 10701 100010. Aku dari Fakultas Teknik, Prodi Teknik Geofisika. Di sini aku akan menjelaskan apa itu sesar secara singkat rangkum. Apa itu sesar? Sesar adalah retakan atau patahan pada kerak bumi tempat batuan bergerak relatif satu sama lain. Jadi eh, retakan atau patahan pada kerak bumi itu sebagai tempat batuan bergerak relatif satu sama lainnya. Lalu ada jenis-jenis sesar. Ada 3 jenis sesar. Yang pertama ada sesar normal. Lalu yang kedua ada sesar naik. Yang ketiga ada sesar geser. Sesar normal itu mekanismenya itu terjadi ketika gaya gravitasi menyebabkan blok atas atau hanging wall block bergerak turun relatif terhadap blok bawah atau footwall blocknya. Penyebabnya itu karena tarikan atau ekstensi pada kerak bumi. Yang kedua ada sesar naik. Mekanismenya itu terjadi ketika blok atas atau hanging wall block bergerak naik relatif terhadap blok bawah atau footwall blocknya. Itu penyebabnya karena ada tekanan atau kompresi yang kuat. Biasanya terjadi karena di area tumbukan dua lempeng tektonik. Lalu ada subtipenya untuk sesar naik. Itu ada sesar dorong atau thrust fault, sesar naik dengan sudut kemiringan yang sangat landai. Yang ketiga ada sesar geser atau strike slip fault. Mekanismenya terjadi ketika dua blok batuan bergerak secara horizontal satu sama lain sejajar dengan bidang sesar. Penyebabnya gaya gesekan horizontal di antara lempeng. Lanjut. Lalu ada penyebab terjadinya sesar. Tekanan dari gaya tektonik seperti gaya kompresi atau tekanan, gaya tensi atau tarikan, dan gaya geser. Lalu ada gerakan lempeng bumi. Itu ada 3. Yang pertama ada konvergen, yang kedua ada divergen, dan yang ketiga ada transform. Lalu ada aktivitas gunung api atau gempa juga dapat memicu terbentuknya petan. Ini ada aktivitas yang lain lah, tapi bisa juga sebagai penyebab dari terjadinya sesar. Lalu lanjut, ini ada contoh kejadian sesar. Aku ada masukkan 3 contoh kejadian sesar atau bentuk nyatanya dari sesar. Yaitu ada sesar San Andreas, sesar Semangko, dan sesar Lembang. Sesar Semangko dan sesar Lembang aku ambil dari sesar yang ada di Indonesia. Sesar San Andreas bisa kita lihat teman fotonya, yang ada patahan di Amerika. Lalu ada sesar Semangko. Ini ada sesar Semangko. Kita bisa lihat fotonya teman-teman, yang ada di Indonesia. Lalu ada sesar Lembang. Ini kita bisa lihat fotonya ya teman-teman ya. Sesar Lembang. Lalu ada dampak sesar. Di sini aku ada memasukkan 4 dampaknya. Yang pertama itu menyebabkan gempa bumi tektonik. Sesar itu bisa menyebabkan gempa bumi. Yang kedua itu dapat mengubah bentuk permukaan bumi seperti munculnya tebing patahan. Ya, itu dapat mengubah bentuk permukaan bumi itu bisa nanti aku jelaskan di yang keempat. Yang ketiga berpengaruh terhadap pola aliran sungai, kondisi tanah. Itu sesar bisa mengubah arah aliran sungai. Lalu bisa mengubah kondisi tanah. Itu arti dari mengubah aliran sungai itu yang mungkin dulunya sungai itu mengarah ke
barat bisa saja karena sesar terjadi bisa mengarah ke utara atau ke selatan bahkan. Yang keempat ada dalam jangka panjang bisa membentuk lembah dan pegunungan. Itu tuh kayak yang saya tunjukkan tadi lah. Itu bisa bisa membentuk pegunungan yang ada di Semangko dan Lembang tadi. Jadi sekian ya teman-teman. Ini video saya yang menjelaskan tentang sesar. Terima kasih telah melihat video saya. Selamat malam. Nah, sebenarnya